Haleluya, shalom. Salam sukacita bagi kita sekalian. Saya percaya setiap hari-hari yang kita lewati adalah hari berkat di mana Tuhan selalu menolong kita, memberkati kita, dan jangan lupa terus memberitakan amanat agung. Puji Tuhan. Pada bulan November ini kita sedang berbicara tentang multiplikasi jiwa-jiwa. Dan tentu saja kita berharap apa yang kita bicarakan di bulan ini atau di bulan terakhir dari tahun 2025 ini adalah merupakan satu pembicaraan yang akan menghasilkan dampak yang nyata di tahun depan. Di sini kita mau belajar untuk menelaah tentang bagaimana kita harus bermultiplikasi. Walaupun situasi, keadaan, atau apapun yang mungkin tidak menunjang dengan ini, tetapi saya memiliki visi besar untuk hal ini agar kita selalu melihat atau concern terhadap apa yang diperintahkan Tuhan bagi kita. His last command is our first concern. Perintahnya yang terakhir adalah konsentrasi kita yang pertama. Baik, kalau kita sudah begitu banyak belajar tentang multiplikasi atau penjangkauan jiwa-jiwa melalui misalnya mengajak, atau juga dalam minggu yang lalu kita sudah belajar tentang keteladanan hidup, maka pada hari ini saya akan berbicara tentang multiplikasi jiwa-jiwa dalam konteks berdialog atau berkomunikasi. Mari kita membaca ayat pertama di dalam surat Galatia pasal yang kedua, ayat yang kedua. Kita akan membacakan secara bersama-sama. Mari sejemput kita bangkit berdiri semua dan kita membacakan ini dengan perkataan iman kita semua dalam hitungan yang ketiga. Kita langsung membacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan percuma aku berusaha dengan telah berusaha. Kita tekankan lagi di dalam supaya, dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Silakan duduk. Kalau kita menelaah naskah atau teks ini, bagaimana Rasul Paulus memikirkan tentang visi besar dalam konteks gereja mula-mula, di mana dia merupakan seorang rasul yang melayani di sana. Jadi kita temukan hal-hal yang sangat penting untuk kita telusuri di sini, bahwa menurut teks yang disampaikan tadi di dalam teks Galatia pasal yang kedua ayat yang kedua tadi, kita melihat hal yang sangat penting di situ. Ya. Bagaimana Rasul Paulus merasa sangat penting untuk membicarakan hal ini. Di mana Tuhan sudah
memberikan penyataan di dalam satu kehidupan atau panggilannya. Jadi kalau saya mau bicara tentang panggilan saudara-saudari sekalian, maka kita harus menyadari panggilan itu untuk semua orang percaya, tidak terkecuali, adalah bertumpu kepada Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Itu panggilan sejati bagi kita. Jadi Tuhan memanggil kita untuk pergi, tidak terkecuali siapapun juga. Maka dari itu kita harus belajar pada hari ini dalam konteks komunikasi untuk memenuhi panggilan kita semua. Jadi tidak ada yang mau berkata saat ini, oh saya dipanggil oleh Tuhan di dalam komunitas untuk hanya sekadar hari Minggu ibadah, kemudian secara rutinitas kita hadir di persekutuan doa, kemudian di wadah-wadah, kemudian sudah cukuplah. Sudah cukup, sudah selesai sampai di sini. Tapi kalau kita mau memaknai tentang apa arti dari keserupaan dengan Yesus. Saya mau bicara sekarang ini tentang keserupaan dengan Yesus. Kalau kita bicara keserupaan dengan Yesus, ikuti tahapan-tahapan kehidupannya. Dia lahir di dunia ini dan pada satu saat dia sudah memiliki cukup secara manusia untuk bisa berbicara, untuk bisa berada di khalayak orang banyak dan menceritakan tentang Tuhan dan menceritakan tentang visi misi bagaimana dia menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia di dunia ini, menceritakan. Dan pada titik yang terakhir dari misi di dunia ini adalah menyelamatkan seluruh umat manusia. Dan panggilan kita adalah setelah kita dipanggil, kita juga melakukan hal yang sama seperti apa yang Yesus lakukan untuk peduli kepada orang yang lain supaya mereka juga diselamatkan. Apakah rasul-rasul, 12 rasul juga melakukan hal yang sama? Saya katakan ya. Mereka juga meneruskan panggilan itu supaya seluruh dunia mendengar Injil Kerajaan Allah. Maka dari itu Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Galatia, aku pergi berdasarkan suatu penyataan. Penyataan yang dimaksud oleh Rasul Paulus ini adalah bagaimana Tuhan memanggil dia secara khusus. Dan setelah itu, kepada mereka kuberitakan Injil yang kuberitakan, kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Kita lihat di sini ya. Ternyata panggilan Tuhan untuk suatu komunitas itu adalah pergi keluar. Bukan cuma hanya di dalam satu komunitas. Karena Rasul Paulus sebagai seorang Yahudi tulen, dia dipanggil Tuhan untuk pergi membentangkan Injil, memberitakan Injil di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ini adalah standar dari gereja misioner. Maka jangan kita akan pernah bosan bicara tentang multiplikasi jiwa-jiwa. Siapapun dia, dari suku manapun dia, strata sosial apapun itu, kita harus memiliki atau menggenapkan panggilan di dalam hidup kita untuk mereka juga merasakan hal yang sama seperti yang kita rasakan. Saya
akan melanjutkan membicarakan tentang bagaimana satu inspirasi yang keluar di dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-8 itu. Saya dalam pelayanan di masa yang lalu, saya selalu bertanya-tanya begini, kenapa Yesus memulai untuk mendorong rasul-rasul membangun gereja mula-mula itu dengan Kisah pasal 1 ayat yang ke-8. Kenapa dia memulai dari situ? Ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, tapi itu koma. Tapi yang intinya di situ, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea. Yerusalem, ya, masih cocok menurut selera kita manusia. Kalau Yudea, ya masih cocok. Karena Yudea itu adalah daerah Israel Selatan. Samaria masih cocoklah. Karena mereka juga adalah 10 suku yang terhilang. Masih bisa dicari. Tapi kalau kita sudah bicara tentang ujung bumi, kita mikir saudara, loh kok ada kewajiban kita lagi untuk ke ujung bumi? Bukankah kita sudah cukup di Yerusalem? Bukankah kita sudah cukup di Yudea? Atau sudah cukup di Samaria? Tetapi kenapa Tuhan mendasari pembangunan gereja Tuhan sampai ke ujung bumi? Ini merupakan pertanyaan besar. Dan lihatlah pelayanan Yesus pada masa lebih dari 3 tahun atau 3 tahun setengah di dalam pelayanannya semasa dia di muka bumi. Ia pun memulai dari titik peradaban keagamaan yang besar untuk orang Ibrani pada waktu itu, yaitu Yerusalem. Dia mulai dari titik ini. Dan sebagaimana topik kita pada hari ini, multiplikasi jiwa dengan berdialog atau berkomunikasi, maka awal pelayanan Yesus dia mulai dengan berdialog. Berdialog dengan siapa? Dia cari orang yang paling penting untuk dia menyampaikan kebenaran yang pertama-tama kepada seorang pemimpin agama Yahudi yang bernama Nikodemus. Dia mulai bercakap-cakap di situ. Dan kiranya kalau saya mau katakan, ya bisa juga dalam konteks suku-suku, ya pelayanan suku, dia mulai dari kepala suku dulu. Nikodemus adalah orang penting. Dia mulai berkomunikasi di sana. Mulai menyatakan satu kebenaran yang hakiki. Kenapa dia Allah yang mengambil rupa manusia? Apa maksudnya? Karena Nikodemus tahu, oh dia ini bukan orang sembarangan. Maka dari itu kesempatan yang luar biasa untuk Yesus memberikan satu titik kebenaran yang sangat penting untuk dia lakukan di situ. Dia mulai dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Nanti baca di rumah itu ulang-ulang kali. Ini satu kebenaran yang hakiki. Yang tadinya orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani itu sudah kehilangan jalan. Mereka tahu nenek moyang mereka, Adam dan Hawa, sudah diusir dari Taman Eden. Dan mereka tahu pengusiran dari Taman Eden itu mengakibatkan manusia sudah kehilangan jalan. Dan hukuman yang dinyatakan di Kejadian pasal 3 itu sudah mengalami kematian, manusia tak punya pengharapan lagi. Dan penghukuman itu otomatis mengakibatkan ketidakbenaran. Tapi Yesus dalam inti pembicaraannya dengan Nikodemus, dia katakan begini,
Aku berkata kepadamu, Nikodemus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Tapi dia mulai dulu dari kelahiran baru. Wow, luar biasa. Ini penting untuk program atau proses pemuridan dimulai dari sini, ayat ini bertolak dari sini. Bagaimana kita mau memulai membangun satu pemuridan dalam konteks Alkitabiah, mulai dari kelahiran baru. Lahir baru dulu, baru kemudian perlahan-lahan kita mulai mengalami pertumbuhan dan lain sebagainya. Itu dilakukan di dalam komunitasnya yang sangat penting, di titik yang sangat penting. Satu kota yang penting yaitu Yerusalem. Tetapi kita melihat di dalam perkembangan berikutnya, ia pun setelah itu dia mulai menelusuri kota dan desa di seluruh Yudea. Itu di dalam Yohanes pasal 3 ayat 22. Jadi setelah Yohanes 3 ayat 1 sampai 21 dilanjutkan dengan ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-36, dia mulai menelusuri daerah Yudea. Yudea itu semacam ya provinsi ya, Yudea. Nah, dia mulai pergi ke kota. Jadi kita melihat sistematisnya. Apa yang dia lakukan di situ? Berkomunikasi dengan mereka, berdialog dengan mereka. Luar biasa. Nah, coba kita mulai berpikir tentang hal ini. Saudara-saudariku sekalian. Setelah Yudea, kemudian ya masuk pada pasal 4 Injil Yohanes mulai ayat 1 sampai dengan 42. Kemana lagi dia? Ke Samaria. Lihat di Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 21. Jadi Yesus kemudian berada di Samaria. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan 42. Itu percakapan dengan seorang perempuan Samaria. Ya. Coba kita renungkan baik-baik urutannya di situ. Pertama Yerusalem, kemudian Yudea, kemudian Yesus mulai bercakap-cakap, berkomunikasi di Samaria. Siapa tokohnya? Ya, memang kita lihat seorang perempuan di Samaria bukan orang yang baik. Tapi sini Yesus mau tunjukkan, menjangkau orang itu tak perlu memilih-milih. Ya, Nikodemus, pemimpin agama Yahudi, dia berdialog. Kemudian di Samaria, dia berdialog dengan seorang perempuan pezinah. Tapi begitu dia bertobat, kalau baca kisah ceritanya ini luar biasa saudara. Perempuan seorang pendosa yang sudah dijamah oleh Yesus, kemudian melanjutkan memberitakan Injil di seluruh Samaria. Samaria dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Wow, luar biasa. Nah, setelah itu karena Yesus mau memperlengkapi murid-muridnya di sini dulu. Ya, kalau kita lihat dalam pelayanan Yesus itu, Yerusalem, Yudea, Samaria. Dalam kurun waktu 3,5 tahun. Tapi ketika dia mau terangkat ke sorga, di sini dia mulai mengisi tenaga kepada murid-murid. Dia tambah lagi satu. Bukan cuma Yerusalem, bukan cuma Yudea, bukan cuma Samaria, tetapi apa? Sampai ke
ujung bumi. Jadi tugas kita sampai ke ujung bumi. Pantas Yesus bilang waktu dia masih pelayanan lalu, kamu akan melakukan hal yang lebih besar dari apa yang aku lakukan hari ini. Wow, ternyata hal-hal yang besar itu adalah ujung bumi. Pelayanan ke ujung bumi. Bagaimana strategi Yesus berdialog? Sederhana saja. Ya. Kita kan ini manusia yang diciptakan untuk berkomunitas. Kalau memang kita belum yakin bahwa kita ini adalah manusia komunitas, ya. Coba tes. Siapa mau tes? Pergi di hutan hidup sendiri. 1 tahun di sana hidup sendiri. Ya kecuali orang yang sudah stres, so miring-miring sedikit, cocok di sana, ya. Tapi kalau kita manusia yang normal, ini adalah ciptaan Tuhan yang memiliki komunitas. Makanya ya Tuhan katakan waktu menciptakan manusia awal, dia bilang tidak baik jika manusia itu apa? Seorang diri saja. Kenapa? Karena manusia itu tipikalnya komunitas, community, ya, persekutuan. Dia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Komunitas. Nah, kita berada di dalam satu komunitas. Tentu saja kalau kita di dalam komunitas, ya, tidak mungkin di dalam komunitas kurang diam semua. Bertemu, mari kita ibadah kaum wanita, ibadah kaum pria. Biarlah kaum pria pendiam semua, kalau ibadah pasti ada yang bicara di situ, ya, menyanyi, memuliakan Tuhan. Apalagi wanita, dia tidak tahan berbicara, ya, karena kuota bicaranya 1 hari itu lebih banyak kata-katanya wanita. Nah, coba digunakan ini dialog atau komunikasi ini. Yesus memberikan contoh. Bagaimana sih kalau kita berdialog? Ya, Yesus sederhana saja. Dia bicara tentang danau, bicara tentang pantai, bicara tentang ikan, bicara tentang dirham, ya, bicara tentang ekonomi, bicara tentang segala macam dia bicara. Setelah dia bicara tentang itu, baru dia masuk mengenai pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Coba kalau di dalam komunitas kita, kita rubah bicara kita, ya. Pertama dulu kita bicara tentang durian, bicara tentang alpukat, ya, bicara tentang sepak bola, bicara tentang mongilo, ya, bicara tentang apa saja, kita bicara tentang apa saja di dalam komunitas ini. Setelah bicara tentang itu, baru kita masuk tentang bicara tentang kerajaan Allah. Katakan amin. Jangan setelah bicara tentang alpukat, durian, coklat, baru bicara tentang kelemahan orang. Itu jangan, itu tidak boleh, ya. Kita harus bicara tentang Tuhan, bicara tentang kerajaan Allah. Ini yang dibilang, ya, memultiplikasi jiwa dengan berdialog. Saya percaya kalau kita tradisikan, membiasakan pembicaraan kita berdialog seperti ini, pasti banyak jiwa yang datang kepada Tuhan. Katakan amin. Saya selalu berbicara di sini, ya, itu dari bertahun-tahun. Cuma waktu COVID memang saya bicara, sudah pandangan saya bukan cuma di bawah, sudah di atas. Saudara-saudara, tapi sekarang, ya, setelah normal kursinya dikasih mepet-mepet lagi, ya kurang terpaksa saudara-saudara. Saya malu mau bicara saudara-saudara. Karena apa? Kita harus bicara tentang multiplikasi. Bagaimana kita menjadi jemaat yang misioner? Nah, ini dirubah tentang arah komunikasi kita, pembicaraan kita. Ya, Yesus pun mengajar, tetapi kamu akan menjadi saksi di Yerusalem,
Itu sudah dinyatakan oleh murid-murid pada waktu mereka sebelum membangun gereja mula-mula. Mereka bicara 10 hari berkomunikasi di loteng Yerusalem. 10 hari. Terus berkomunikasi. Tapi hari yang ke-10 mereka mulai berkomunikasi kepada orang-orang luar dengan berbagai bahasa. Itu Roh Kudus yang kasih. 15 negara tercengang-cengang. Dan kemudian berkata begini, apa yang mereka? Luar biasa ini. Ini sesuatu yang luar biasa. Dengan kesempatan itu Petrus berdiri dan berkhotbah. Hasilnya apa? 3.000 jiwa bertobat. Mulai saat itu mereka membangun komunikasi, komunitas di dalam orang-orang percaya. Dan dikatakan di dalam Kisah pasal 2 ayat yang terakhir itu, setiap hari jumlah mereka bertambah. Luar biasa. Tidak cukup hanya itu. Ya, ada komunikasi lagi di Yudea dan kemudian di Samaria. Itu tidak, kalau ini dibaca pasal 8, 9, pasal 10 Kisah Para Rasul. Ya, pasal 8, 9, 10. Saudara akan temukan itu. Yang menarik di sini, Tuhan kemudian suruh Filipus pergi di Samaria. Ada seorang yang belajar di sana, berkomunikasi dengan dia. Tiba-tiba Roh Kudus mulai hentakkan tak sampai ya di samping dari Sida-Sida dari Ethiopia. Mulai mereka berkomunikasi. Hasilnya apa? Sida-Sida bertobat dan kemudian mewartakan Injil ke Ethiopia. Wow, luar biasa. Saudara-saudari sekalian. Kemudian apa lagi yang terjadi? Ya, Samaria digentarkan dengan Injil, Yudea Samaria. Dan pergerakan mulai ke Antioquia, ke daerah-daerah di provinsi Galatia, Kapadokia dan seterusnya sampai di Efesus, menyeberang ke seberang Filipi, Tesalonika dilawat, Korintus dilawat, Athena dilawat. Kemudian Efesus juga menjadi pusat gereja lokal untuk memenangkan seluruh Asia. Luar biasa, bukan cuma itu. Nah, ini saya mau ceritakan ujung buminya gereja mula-mula di mana. Ujung buminya gereja mula-mula itu di Roma. Karena apa? Roma pada saat itu menjadi pusat peradaban dunia pada saat itu. Roma. Rasul Paulus punya keinginan, wah, saya mau ke Roma. Di sana Injil harus diberitakan supaya semua bangsa-bangsa mengenal kebenaran firman Tuhan. Apa yang terjadi? Benar, saudara. Ya, Roma dilawat Tuhan. Walaupun Paulus sebagai tawanan di Roma, tapi luar biasa. Dia tetap walaupun tahanan rumah. Roma pasal 28 ayat 30 sampai 31. Ini yang saya mau baca. Judulnya di situ adalah Paulus memberitakan kerajaan Allah di Roma. Dia kemudian apa yang dilakukan? 30. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Dia sewa sendiri rumah itu. Bukan untuk mau kumpul. Dia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah kitab ini selesai, tidak ada penutupnya. Kalau saudara baca dari kitab Lukas ini Kisah Rasul sambungan dari kitab Lukas. Karena yang tulis adalah Dr. Lukas. Kalau saudara baca kitab Lukas, di situ ada ditulis pendahuluan. Tapi setelah sambungan dari kitab Lukas, yaitu kitab Kisah Para Rasul, terakhir tidak ada penutup. Saya sebagai dosen, kalau menguji mahasiswa yang skripsi,
Tidak lulus ini kalau tidak ada penutupnya. Bab penutup. Ulang. Ya. Tidak ada penutupnya. Dr. Lukas adalah seorang akademisi. Pertanyaannya adalah, kenapa di akhir dari kitab yang ditulisnya tidak punya penutup? Ini lain ceritanya, saudara. Karena Dr. Lukas harus tidak boleh taruh di situ. Karena yang menutup ujung bumi kita ini adalah orang-orang percaya sampai pada akhir zaman. Katakan amin. Injil Matius 24 ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan diberitakan sampai ke seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya. Itu penutup. Ya, berarti kita masih dengan giat bekerja di sini. Tapi yang saya mau tekankan di akhir dari khotbah saya ini dengan satu pertanyaan. Kalau begitu, ujung bumi kita hari ini di mana? Karena dibilang sampai ke ujung bumi. Ya, beritakanlah Injil, berkomunikasi, berdialog sampai ke ujung bumi. Pertanyaannya adalah, ujung bumi saudara dan saya hari ini di mana? Di mana ujung bumi? Ya. Secara geografis saya mau katakan, ini geografis keadaan kita. Ujung bumi, jawaban yang pertama adalah, di mana engkau berada hari ini, di situ engkau memberitakan kerajaan Allah. Katakan amin. Ya, hari ini di sini. Begitu nanti 1 jam kemudian mungkin ada di Siuri, ya. 2 jam kemudian mungkin ada di Pakowo. 3 jam kemudian mungkin ada di Tandolala dan lain sebagainya. Ujung bumimu di situ. Dimanapun kita ada, maka kita tidak akan pernah berhenti untuk berdialog tentang kerajaan Allah. Katakan amin. Haleluya. Ini adalah tujuan kita. Itu secara geografis. Tapi kalau kita bicara secara komunitas orang-orang atau suku-suku bangsa, maka ujung bumi itu adalah di mana orang-orang yang belum mendengar Injil kerajaan Allah, di mana mau di hutan, dia tinggal bikin rumah di pohon, di sana ujung bumi, karena mereka belum mendengarkan firman Tuhan. Syukur kita punya konsen juga di daerah suku-suku terasing yang terisolasi, kita bisa memberitakan Injil sampai ke ujung bumi di sana. Tapi kalau kita melihat dalam komunikasi, dalam ilmu komunikasi yang menggunakan digital, ujung bumi saat ini saudara tahu di mana? Artificial Intelligence, AI. Bagaimana kita mau berkomunikasi dengan AI di hari-hari ini? Kita di El Shaddai sebetulnya sudah melakukan itu, ya, memberitakan, menceritakan kabar baik melalui AI. Nah, saya minta multimedia. Bagaimana? Saya juga tadi kaget, ya, ada anggota multimedia kita sudah menggunakan AI untuk memperluas kerajaan Allah, dan itu saya senang sekali, ya. Walaupun sekarang ya AI sudah tidak bisa dibatasi untuk mau bilang hak cipta orang dan lain sebagainya. Saya senang karena AI itu adalah merupakan rangkaian instruksi atau langkah-langkah sistematis untuk tujuan tertentu. Jadi dia cepat. Jadi orang kalau di AI dia membuka misalnya satu situs, cepat langsung dia keluarkan. Nah, ini percepatan kita.